Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu kamu harus berdoa begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hendaklah Tuhan dimuliakan, sebab Dialah yang membuat kamu baik. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya agar dalam berdoa jangan bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Sebab Bapa di surga sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Karena itu, Yesus menegaskan bahwa doa bukan bergantung pada banyaknya kata-kata, melainkan pada relasi iman yang benar kepada Allah. Ia kemudian mengajarkan doa Bapa kami sebagai doa yang menjadi model doa sejati, yang mengarahkan hati manusia pertama-tama kepada kemuliaan Allah. Namanya dimuliakan, kerajaannya datang, dan kehendaknya terjadi, serta kemudian pada kebutuhan manusia sendiri, seperti rejeki, pengampunan, perlindungan dari pencobaan, dan pembebasan dari yang jahat. Secara khusus, Yesus menekankan bahwa pengampunan adalah bagian penting dari doa, sebab siapa yang mengampuni sesamanya akan diampuni oleh Bapa. Tetapi siapa yang tidak mengampuni juga tidak akan menerima pengampunan dari Allah. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah doa kita sudah sungguh menjadi ungkapan iman yang sederhana dan tulus, atau masih dipenuhi banyak kata tetapi kurang berserah pada kehendak Tuhan? Apakah kita sungguh menjadikan doa Bapa kami sebagai pedoman hidup, bukan hanya sebagai doa yang dihafal? Dan bagaimana dengan sikap kita terhadap sesama? Apakah kita sungguh mampu mengampuni seperti yang diajarkan Yesus, atau masih menyimpan luka dan dendam yang menghalangi kita menerima pengampunan Tuhan? Semoga kita belajar menjadikan doa sebagai kebutuhan harian,
yang membentuk hati kita semakin rendah di hadapan Allah, serta semakin mampu mengasihi dan mengampuni sesama dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita hidup dalam doa yang benar, kita semakin sadar bahwa bukan kita yang membuat diri kita baik, melainkan Allah sendiri, sehingga hanya Dialah yang pantas dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.